Selamat Selamat siang, siang, Bu. salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, kita masuk di pertemuan terakhir untuk mata ajar keperawatan dewasa sistem MP ya, MP. Oke, untuk terakhir ini kita akan analisis jurnal ya, yang nanti disajikan oleh beberapa kelompok. Oke. Eh, untuk analisis jurnal ini untuk mencapai capaian pembelajaran dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Oke. Sehingga eh, kemarin ditugaskan adalah untuk menganalisis jurnal, khususnya adalah tentang intervensi keperawatan pada sistem-sistem yang masuk di mata ajar ini, yaitu sistem endokrin, muskuloskeletal, kok endokrin, sorry, muskuloskeletal, kemudian persarafan, penginderaan, dan integumen, ya. Oke, kemudian, nah, jurnal ini yang dianalisis itu minimal 2 jurnal, satu jurnal nasional dan satu jurnal internasional, di mana di 2 jurnal ini membahas tentang intervensi yang sama. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah dengan kita menganalisis jurnal itu bisa menemukan intervensi-intervensi keperawatan yang memang sudah terbukti berdasarkan hasil-hasil penelitian. Makanya intervensinya kan kemarin dimintanya itu adalah yang belum biasa dilakukan gitu ya. Sehingga kalau analisis jurnal ini dilanjutkan nantinya itu akan menjadi sebuah inovasi ya. Dari beberapa jurnal yang dibaca kemudian dianalisis ya, semakin banyak jurnalnya semakin bagus. Kemudian nanti juga dilihat jurnalnya itu apa terbitnya di mana, dia jurnalnya itu terakreditasi tidak, jumlah sampelnya berapa, dan sebagainya. Itu nanti semakin bagus dari penelitian itu ya, artinya semakin bagus juga untuk diterapkan sebagai inovasi. Begitu. Oke, untuk mempersingkat, silahkan siapa yang memimpin jalannya diskusi pada hari ini untuk analisis jurnal. Saya persilahkan. baik, terima kasih Bu Farida. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan diskusi mengenai analisa jurnal ya secara Pico ya, Bu ya. Ini kita ada 5 kelompok Bu Farida yang terdiri dari Nggak ada suaranya, Mas Januar. Ibu. Maaf, Bu. Ya, 5 kelompok yang dari penelitian tentang penelaksanaan gangguan sistem skeletal di kelompok 1 dan gangguan sistem integumen di kelompok 2 dan 3, terus tentang gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan kelompok 4 dan 5, dan ada 6 kelompok Bu, dan tren dan isu terkait gangguan sistem muskuloskeletal di kelompok 6. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lakukan diskusi secara panel. Yang pertama dari kelompok 1 dan tentang gangguan sistem muskuloskeletal. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin share screen ya, Pak. Bu Wiwi, mic-nya masih mati.
Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah Bu, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Wi Andayani, 2 Mbak Maria Yamle, yang ketiga Mbak Mei Melani, yang kedua Mbak Ayuni, sama kelima Pak Agustinho. Di sini kami akan menyajikan analisis jurnal sistem muskuloskeletal dengan PICO. Yang pertama, di sini adalah pengaruh pemberian ultrasound dan transcutaneous electrical nerve stimulation TENS terhadap penurunan nyeri osteoartritis lutut. Pertama, untuk jurnal nasionalnya, dengan judul Pengaruh Pemberian Ultrasound dan Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation atau TENS terhadap penurunan nyeri osteoartritis lutut. Pengarangnya Gatot Widada, Alif Gufron, dan Yulianto Wahyono. Nama jurnalnya Jurnal Stikus Bethesda. Link artikelnya ada terlampir. Mohon maaf untuk indeks jurnalnya belum dapat kemarin. Diri abstraknya, latar belakang nyeri merupakan problematika utama pada pasien osteoartritis lutut yang terapi rawat jalan ke instalasi rehabilitasi medik di Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi, Jawa Tengah, dengan keluhan utama nyeri sehingga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Ultrasound dan TENS dapat mengurangi timbulnya nyeri pada pasien osteoartritis lutut. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian ultrasound dan TENS pada gangguan nyeri pada pasien osteoartritis lutut. Subjek seluruh pasien osteoartritis lutut yang datang ke fisioterapi, rawat jalan ke instalasi rehabilitasi medik RS Panti Rahayu Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, periode tanggal 15 Agustus 2022 sampai 24 September 2022. Subjek sebanyak 30 yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Desain penelitian berjenis pre-eksperimen dengan one group, pre and post-test design. Uji analisis data menggunakan Wilcoxon test dengan tingkat kepercayaan 95%. Perlakuan diberikan sebanyak 10 kali, seminggu 3 kali perlakuan. Hasil nilai rata-rata nyeri sebelum perlakuan 66 dan nilai rata-rata nyeri sesudah perlakuan 40 dengan nilai P 0,00. Di sini untuk PICO-nya, untuk problemnya, masalah dari jurnal ini adalah adakah pengaruh pemberian ultrasound dan TENS pada gangguan nyeri pada pasien osteoartritis lutut. Populasinya seluruh pasien osteoartritis lutut yang datang ke fisioterapi rawat jalan ke instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, periode tanggal 15 Agustus 2022 sampai 24 September 2022, subjek sebanyak 30 yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini pasien osteoartritis yang kooperatif dan bersedia mengikuti penelitian serta tingkat nyeri minimal 5 dalam skala FASE. Kriteria eksklusi adalah 1. Pasien dengan kondisi fraktur atau dislokasi pada daerah lutut. 2. Gangguan psikiatrik. 3. Ada kontraindikasi pemberian ultrasound dan TENS. Untuk kriteria dropout-nya yaitu tidak memenuhi jumlah sesi terapi minimal 10 kali, kecuali jika bebas nyeri dan normal sebelum 10 sesi selesai. Nyeri lutut bertambah hebat melebihi batas toleransi pasien. Untuk intervensi, pengukuran nyeri menggunakan visual analog scale
digunakan sebagai alat ukur yang efektif dan efisien karena penggunaannya yang hanya membutuhkan waktu kurang 1 menit. FAST juga memiliki nilai reliabilitas 0,94 dan validitas 0,99 yang membuat FAST banyak digunakan karena memiliki tingkat keakuratan yang tinggi menurut Hawker et al. 2011. Cara pengukuran nyeri dengan menggunakan FAST adalah sebagai berikut. Peneliti membuat garis lurus horizontal sebanyak 10 mm. Dua subjek diberi penjelasan untuk memberikan tanda pada garis di daerah mana yang menggambarkan rasa nyeri yang dirasakan. Setelah itu, subjek diminta untuk memberi tanda pada garis untuk menggambarkan seberapa besar nyeri yang dirasakan. Keempat, selanjutnya peneliti mencatat hasil ukur nyeri yang telah diberikan tanda oleh subjek. 5, setiap pengukuran atau penambahan nyeri diukur dan dicatat sebagai bahan evaluasi. Penelitian yang dilakukan di instalasi rehabilitatif medik Rumah Sakit Panti Rahip Roda di Jawa Tengah dilakukan sebanyak 10 kali perlakuan, seminggu 3 kali pertemuan selama 6 minggu pada tanggal 15 Agustus hingga 20 September 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ultrasound dan TENS terhadap penurunan nyeri. Untuk komparisinya, penelitian ini sejalan dengan Yildirim et al. 2005 dan Wu et al. 2019, Maeda et al. 2017, Sang Tong et al. 2019, Pratama 2019. Efek dari gelombang ultrasound adalah peningkatan temperatur pada jaringan tubuh akan merangsang fungsi sel tubuh lebih baik karena efek termal pada ultrasound akan menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah, sehingga akan meningkatkan aliran darah di area tersebut. Akibat keadaan tersebut akan meningkat suplai oksigen dan nutrisi serta jumlah antibodi dan sel darah putih. Metabolisme menjadi lancar, pembuangan sisa metabolisme CO2 dan asam laktat meningkat, keasaman jaringan pH turun, sehingga iritasi pada non-reseptor menurun, maka nyeri berkurang menurut Watson 2015. Untuk outcome-nya, efek mekanik ultrasound terhadap jaringan adalah meningkatkan aliran darah dan laju metabolisme jaringan, meningkatkan ekstensibilitas jaringan kolagen sehingga terjadi peningkatan ROM, dan menggunakan pengurangan nyeri akan meningkatkan aktivitas fungsional. Meningkatkan kecepatan hantar saraf sensori pada jaringan saraf panas yang tidak berlebihan akan mengurangi aksitabilitas saraf sehingga ambang nyeri meningkat yang berakibat nyeri berkurang. Ultrasound sebagai modalitas terapeutik adalah kemampuannya untuk menaikkan temperatur jaringan sampai ke dalam 5 cm. Respon fisiologis terhadap kenaikan temperatur adalah peningkatan ekstensibilitas jaringan kolagen, perubahan aliran darah, perubahan kecepatan hantar saraf, kenaikan ambang nyeri, peningkatan aktivitas enzim, perubahan aktivitas kontraktil serabut otot, rangka, dan faskia. Mekanisme ultrasound untuk pengurangannya pada penderita osteoartritis yaitu gelombang suara ultrasound diserap oleh kapsul sendi, ligamen, dan saraf yang merupakan reseptor nyeri. Efek termal hangat dari ultrasound dapat menghilangkan faktor perangsang reseptor nyeri dengan memperlancar proses metabolisme hingga substansi pemicu nyeri seperti bradikinin, prostaglandin, dan histamin dalam fase inaktivitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mei. Silakan Mbak Mei. Kemudian dari jurnal internasional diambil judul artikel Effect of Kinesiotherapy, Ultrasound and Electrotherapy in Management Bilateral Knee Osteoarthritis, Prospective Ethnical Trial. Autornya ada Narayana Christian Mascarin, Rodrigo Luis Falcini, Marilia dos Santos Adrid, Eduardo de Paiva Magales, Claudio Andre Barbosa, Ibsen Bellini Coimbra. Kemudian nama jurnalnya diambil dari BMC Musculoskeletal Disorder. Link artikelnya terlampir. Kemudian pada abstraknya itu dari jurnalnya itu meskipun kemajuan terkini dan evaluasi osteoartritis lutut telah dicapai sejauh dari pengetahuan peneliti, hanya sedikit peneliti yang mengevaluasi efek longitudinal dari modalitas terapeutik, kemudian pada penyakit dengan kapasitas latihan fungsional
pasien OA lutut tujuannya ialah untuk mengetahui kapasitas latihan, mengevaluasi efek kineterapi dan elektroterapi dengan menggunakan tes jalan 6 menit pada pasien OA lutut bilateral. Pengukuran sekunder meliputi rentan gerak ROM, tingkat keparahan nyeri lutut atau FAS, dan ukuran persepsi kesehatan dan fungsi fisik dievaluasi menggunakan Indeks Osteoartritis Universitas Ontario Barat dan McMaster atau WOMAC. Kemudian metodenya totalnya diambil 40 perempuan dengan OA lutut bilateral. Di mana dibagi 3 kelompok, yaitu kinesiterapi atau KIN sebanyak 16, stimulasi saraf listrik transkutan atau TENS sebanyak 12, dan USG atau AS nilainya sebanyak 10. Kelompok tersebut menjalani intervensi selama 12 minggu, 2 kali seminggu. Maksudnya intervensi selama 12 minggu, 2 kali seminggu. Peserta indeks dikenai indeks 6, ROM, FAS, dan WOMAC. Tes ini dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. Penelitian ini difokuskan pada pasien rawat jalan dan dilakukan di Universitas Estadual Campinas, Brazil. Result atau hasil pada tindak lanjutnya, kelompok KIN dan AS Group memiliki jarak 6 MWT yang jauh lebih tinggi, masing-masing kurang lebih 19,8 dan kurang lebih 21,7 dan 14,1 sebanyak kurang lebih 22,5% dibanding dengan nilai sebelum intervensi. Semuanya pengobatan efektif untuk mengurangi rasa sakit dan meningkat indeks WOMAC. Kemudian conclusions atau kesimpulannya menunjukkan bahwa 6 MWT adalah yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perbaikan di bidang ini. Kapasitas latihan fungsional pasien diserahkan ke klinis intervensi. Nah, lanjut Bu Wiwi. Kemudian untuk PICO, yang pertama pada problem atau populasi. Problemnya masalah dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki efek kinesiterapi dan elektroterapi pada kapasitas latihan fungsional. Dievaluasi dengan tes berjalan 6 menit atau 6 MWT pada pasien dengan OAT lutut bilateral. Untuk populasi, pasien dengan OAT lutut direkrut dari bagian reumatologi klinik berjumlah 40 sampel. Kemudian kriteria eksklusi meliputi segala penyakit rematik, penyakit dengan pengecualian OA lutut bilateral, unilateral OA lutut, gangguan neurologis, keterbatasan kognitif atau riwayat kardiovaskuler, paru atau penyakit endokrinologi. Kriteria inklusi berjenis kelamin perempuan minimal 45 tahun, bebas dari yang lain penyakit ekstremitas bawah, kecuali OA lutut bilateral. Mampu lakukan latihan fisik saat ini tidak menerima fisik perawatan terapi untuk kondisi OA lutut. Untuk intervensinya, peserta secara acak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kinesitoterapi atau KIN berjumlah 16, stimulasi saraf listrik transkutan atau TENS berjumlah 12, dan USG AS
sejumlah 12. Fisioterapi ini intervensi dilakukan 2 kali seminggu untuk 12 minggu. Kemudian untuk comparison atau perbandingannya sehubungan dengan ultrasound atau Loyal Sense dan kawan-kawan, pada halaman 42 dilakukan meta-analisis kemanjuran ultrasound untuk penurunan rasa sakit dan meningkatkan fungsi fisik pada orang dengan lutut OA. Ditemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa ultrasound dapat mengurangi rasa sakit sebesar 21% dibanding dengan kelompok kontrol. Rentan gerak adalah variabel lain yang dievaluasi dalam penelitian ini. Kami tidak melihat adanya perbedaan karena 3 mode pengobatan yang digunakan dalam penelitian ini, kita hasilnya setuju dengan yang membandingkan efektivitas USG atau continue versus pulse terapi versus USG placebo pada pasien dengan OA lutut dan juga tidak ditemukan perbedaan ROM. Para penulis ini juga menemukan perbaikan dalam indeks WOMAC dan kapasitas fungsional yang dievaluasi oleh tes berjalan sejauh 20 meter. Outcome-nya semua peserta menyelesaikan 24 sesi perawatan. Tabel 2 penyajian data dengan evaluasi nyeri sendi lutut kanan dan kiri sebesar VAS atau cm, KIN, TENS, dan grup ultrasound. Tidak ada perbedaan yang signifikan diamati antara kelompok sebelum perlakuan periode untuk lutut kanan dan kiri atau rata-rata untuk semua kelompok 7,4 kurang lebih 1,9 cm. Dengan demikian, tidak ada keunggulan dibandingkan antara berbagai jenis pengobatan. Namun, di perbandingan intrakelompok sebelum versus dan sesudah, signifikan penurunan diamati pada VAS untuk nyeri di semua percobaan kelompok dan untuk kedua lutut kecuali kiri lutut di grup ultrasound. Tidak ada perbedaan yang signifikan diamati antara kelompok untuk lutut kanan dan kiri setelah pengobatan. Pada tindak lanjut, kelompok KIN dan ultrasound memiliki jarak 6 yang jauh lebih tinggi atau 19,8 kurang lebih 21,7 cm dan 14,1 kurang lebih 22,5% masing-masing dibandingkan dengan nilai sebelum intervensi. Semua perawatan efektif untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan indeks WOMAC. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Januar. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Apabila ada pertanyaan untuk kelompok 1, boleh disampaikan di kolom chat dulu. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan untuk dipaparkan diskusi hasil analisa diskusinya. Aku mau soalnya lebar rumah. Kayak boleh tekan. Iya. Iya. Iya, nanti loh. Baik, selamat siang dari kami dari kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan analisis jurnal sistem integumen, maaf. Next, di sini kami terdiri dari ada Mbak Ima Dewi, saya sendiri Lisna Manalu, ada Herlina Silitonga, kemudian Cesertina dan Murtika Ayu Pertiwi. Next, Pak. Judul artikel yaitu efektivitas pemberian lidah buaya pada pasien luka bakar di Yoso Wilangun, Lumajang.
mana terdapat autornya itu yaitu Zainal Abidin, kemudian Fahrudin Kurdi, Indriana Nur Istiqomah. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Keperawatan. Nah, tahun 2021, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana ada populasinya itu masyarakat desa Yosowilangun yang mengalami luka bakar. Sampel 30 orang masyarakat desa Yosowilangun yang mengalami luka bakar. Tujuan dari penelitiannya yaitu mengidentifikasi efektivitas pemberian lidah buaya pada pasien luka bakar di desa Yosowilangun. Hasil dari penelitian yaitu penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan intensitas nyeri setelah pengaplikasian aloe vera pada responden dengan luka bakar. Sebelum pemberian aloe vera terdapat 18 responden atau 60% mengalami respon skala nyeri 4-6 dan 12 responden mengalami respon nyeri pada luka bakar dengan skala 7-9. Setelah aloe vera buaya, penurunan skala nyeri yaitu skala 4-6 sebanyak responden yaitu 20% dan 24 responden 80% mengalami respon nyeri pada luka bakar dengan skala 1-3. Penelitian ini dapat didapatkan gambaran efektivitas pemberian lidah buaya pada pasien luka bakar. Next, Pak. Kita masuk ke analisis jurnal PICO-nya, yaitu P-nya problem masalah dari jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas pemberian lidah buaya pada pasien luka bakar. Kemudian populasinya itu sampel penelitian 30 responden. Baru intervensi. Desain penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Aloe vera diberikan untuk mengobati pasien luka bakar derajat pertama dan derajat kedua. Bila dibandingkan dengan perawatan luka konvensional, maka aloe vera lebih efektif untuk mempercepat proses penyembuhan dan epitelisasi jaringan kulit. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang mengalami luka bakar agar dapat memanfaatkan aloe vera dalam mengobati lukanya. Comparison, kemudian outcome-nya yaitu penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan intensitas nyeri setelah pengaplikasian aloe vera pada responden dengan luka bakar sebelum pemberian aloe vera. Terdapat 18 responden atau 60% mengalami respon skala nyeri 4-6 dan 12 responden atau 40% mengalami respon nyeri pada luka bakar dengan skala 7-9. Setelah aloe vera, buaya penurunan skala nyeri yaitu 4-6 sebanyak responden 20% dan 24 responden 80% atau 80% mengalami respon nyeri pada luka bakar dengan skala 1-3. Penelitian ini didapatkan gambaran efektivitas pemberian lidah buaya pada pasien luka bakar. Next, Pak. Kemudian jurnal yang kedua, yang internasional, yaitu nama jurnal The Efficiency of Aloe Vera Used for Burn Wound Healing. Autornya di mana di sini R. Manhesong, N. Sayu Naprung, S. Nirun Traport, N. C. Kongkal. Nama jurnal itu kemudian tahunnya itu tahun 2007, link jurnal. Kemudian resumenya yaitu studi yang mengevaluasi lidah buaya untuk terapi luka bakar memenuhi syarat untuk dimasukkan. Penelitian tersebut mengevaluasi lendir lidah buaya segar, kain kasa dengan gel atau bubuk lidah buaya, dan krim lidah buaya. Intervensi dibandingkan dengan krim sulfadiazin, kasa petroleum jelly, atau krim framisetin. Jumlah lidah buaya dalam sediaan tidak dilaporkan. Kriteria inklusi tidak ditentukan dalam hal peserta. Tingkat keparahan luka bakar bervariasi. Beberapa peserta mengalami luka bakar tingkat 1, 2, atau 3. Persentase luas permukaan tubuh yang terkena luka bakar berkisar antara 2 hingga 40%,
beberapa peserta menerima perawatan bersamaan. Perbedaan antara produk dan ukuran hasil membuat kesimpulan yang spesifik menjadi sulit. Namun, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa lidah buaya mungkin merupakan intervensi yang efektif dalam penyembuhan luka bakar tingkat 1 dan 2. Studi yang mengevaluasi lidah buaya untuk terapi luka bakar memenuhi syarat untuk dimasukkan. Penelitian tersebut mengevaluasi lendir lidah buaya segar, kain kasa dengan gel atau bubuk lidah buaya, dan krim lidah buaya. Intervensi dibandingkan dengan krim sulfadiazin, kasa petroleum jelly, atau krim pramisetin. Jumlah lidah buaya dalam sediaan tidak dilaporkan. Next, Pak. Di sini analisis PICO-nya yaitu P-nya problemnya pasien dengan luka bakar derajat 1 dan 2. Intervensi perawatan luka bakar selama 5-6 hari. Comparison perawatan dengan lidah buaya segar, krim lidah buaya, krim sulfaniazin, dan petroleum jelly. Kemudian outcome-nya menunjukkan bahwa lidah buaya segar penyembuhan luka bakar yang lebih efektif. Terima kasih. Itulah hasil analisis PICO sistem integumen dari kami kelompok 2. Baik, saya akan melanjutkan karena tadi Mas Yanuar izin sholat. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil penelitian kami. Baik, di sini saya akan membacakan hasil laporan analisis jurnal PICO, penelitian penata laksanaan gangguan sistem integumen. Anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Widya Kusumawardani, yang kedua Mas Yanuar Riza Arisandi, yang ketiga Pak Redi Mardiansa Sutisna, yang keempat Mbak Beni Fitri Rizkiana, yang kelima Pak Ahmad Syahrir. Artikel yang pertama yaitu kita ambil dari artikel nasional. Judul artikelnya yaitu efektivitas penggunaan virgin coconut oil atau VCO secara topikal untuk mengatasi luka tekan atau dekubitus grade 1 dan 2. Autornya Fatona, Kartika, dan Dewi. Nama jurnalnya Jurnal Kesehatan Tanjung Karang, link artikel atau doi sudah terlampir, dan indeks jurnalnya terindeks Sinta 3. Analisis PICO, yang pertama problem atau populasi. Dari problemnya, masalah dari jurnal ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan virgin coconut oil secara topikal untuk mengatasi luka tekan dekubitus grade 1 dan 2. Populasi dalam penelitian ini, sampel penelitian ada 42 responden yang terbagi ke dalam 21 kelompok untuk intervensi dan 21 responden untuk kelompok kontrol. Intervensinya, desain penelitian ini adalah menggunakan kuesi eksperimental dengan pre-post test. Sampel terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi atau perlakuan, VCO, dan pembanding. Intervensi dalam jurnal tersebut melibatkan aplikasi topikal virgin coconut oil atau VCO untuk pengobatan luka tekan tingkat 1 dan 2. Studi tersebut membandingkan efektivitas dari VCO dengan minyak kelapa biasa dalam mempercepat penyembuhan luka, yang diukur dengan skor luka Bates-Jensen. Para peneliti bertujuan untuk meneliti apakah VCO ini dapat menawarkan pilihan pengobatan yang lebih efektif untuk luka tekan dibandingkan pengobatan standar dengan minyak kelapa biasa.
Komparasi dari penelitian ini, perbandingan dalam jurnal tersebut mencakup penilaian aktivitas virgin coconut oil atau VCO sebagai pengobatan topikal untuk luka tekan tingkat 1 dan 2, dibandingkan dengan pengobatan standar yang menggunakan minyak kelapa biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PCO dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam penyembuhan luka yang diukur dengan skor luka Bates-Janssen dibandingkan dengan penggunaan minyak kelapa biasa. Perbandingan tersebut bertujuan untuk memberikan bukti potensi keunggulan PCO sebagai pilihan pengobatan luka tekan. Outcome hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah efektivitas virgin coconut oil sebagai pengobatan topikal luka tekan derajat 1 dan 2. Yang diukur dengan skor luka Bates-Janssen, studi tersebut menemukan bahwa penggunaan VCO menghasilkan peningkatan penyembuhan luka yang signifikan dibandingkan dengan minyak kelapa biasa. Terbukti dengan penurunan skor luka Bates-Janssen yang signifikan. Hasil analisis bivariat didapatkan adanya perbedaan yang signifikan pada responden yang luka tekannya dirawat dengan pemberian VCO dengan kelompok kontrol yang dirawat dengan minyak kelapa biasa. Dengan nilai P 0,00 atau alfa lebih kurang dari 0,05. Skor Bates-Janssen pada pasien luka tekan grade 1 dan 2 yang dirawat dengan VCO dibandingkan dengan yang dirawat menggunakan minyak kelapa biasa. Analisis multivariat juga menunjukkan bahwa kadar albumin merupakan faktor yang signifikan terhadap perbedaan penyembuhan luka antara kedua perlakuan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa VCO dapat menjadi pilihan pengobatan yang efektif untuk luka tekan tingkat 1 dan 2 dan merekomendasikan penggunaannya dalam perawatan pasien luka tekan di rumah sakit. Implikasi dari jurnal tersebut, implikasi dari penelitian ini signifikan terhadap perawatan pasien dengan luka tekan. Penelitian ini memberikan bukti efektivitas minyak kelapa murni atau virgin coconut oil sebagai pengobatan topikal untuk luka tekan tingkat 1 dan 2 yang dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi pasien. Rekomendasi penggunaan PCO dalam perawatan pasien luka tekan di rumah sakit berpotensi menurunkan biaya perawatan terkait luka tekan. Selain itu juga, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan pengobatan alternatif untuk luka tekan karena pengobatan standar dengan minyak kelapa biasa mungkin tidak seefektif PCO. Dilanjutkan, Mas Januar. Baik, terima kasih Mbak Wit. Untuk selanjutnya adalah artikel kedua adalah artikel internasionalnya dengan judul artikel Effectiveness of Virgin Coconut Oil and Regular Repositioning in Preventing Pressure Ulcer in Children dengan author Andayani, Wahyuni, dan Ausriyanti. Nah, nama jurnalnya adalah Medical Journal of Malaysia. Untuk indeks jurnalnya Q3. Selanjutnya next. Pada jurnal ini, problem yang diangkat adalah masalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan virgin coconut oil juga secara topikal untuk mengatasi luka tekan grade 1 dan grade 2. Jadi sama kayak seperti yang tadi. Untuk populasi sampelnya, dalam populasi penelitian ini ada 42 responden yang terbagi dalam 21 kelompok intervensi dan 21 responden kelompok kontrol. Untuk intervensi, desain penelitian ini adalah kuasi eksperimental dengan pre-post test. Sampel terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi atau perlakuan coconut oil dan pembandingnya. Intervensi dalam jurnal tersebut melibatkan aplikasi topikal VCO atau virgin coconut oil untuk pengobatan luka tekan pada tingkat 1 dan 2. Studi tersebut membandingkan efektivitas VCO dengan minyak kelapa biasa dalam mempercepat penyembuhan luka yang diukur dengan skor luka Bates-Janssen. Para peneliti bertujuan untuk menilai apakah VCO ini dapat menawarkan pilihan pengobatan yang lebih efektif untuk luka tekan dibandingkan dengan pengobatan standar dengan minyak kelapa biasa. Untuk comparison-nya,
Perbandingan dalam jurnal tersebut mencakup penilaian efektivitas VCO sebagai pengobatan topikal untuk luka tekan pada tingkat 1 dan 2 dibandingkan dengan pengobatan standar yang menggunakan minyak kelapa biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah VCO dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam penyembuhan luka yang diukur dengan skor luka IBS Jensen tadi dibandingkan dengan penggunaan minyak kelapa biasa. Perbandingan tersebut bertujuan untuk memberikan bukti potensi keunggulan VCO sebagai pilihan pengobatan luka tekan. Pak Yanwar, maaf, ini ada yang salah dimasukkan. Oh, Bentar, Pak. Lanjut, Pak. Yang benar yang ini. saya ulang lagi dari awal. Untuk problem masalah untuk jurnal tadi adalah untuk mengetahui aktivitas minyak kelapa murni atau VCO tadi dan reposisi teratur dalam mencegah ulkus degobridis pada anak. Untuk sampel penelitian total pada proyek inovasi ini adalah melibatkan 86 anak dengan kriteria inklusi. Yang pertama, berusia antara 1 bulan sampai dengan 18 tahun dan memiliki masa pengobatan 24 jam. Untuk kriteria eksklusinya, anak-anak yang cemas, kurang kooperatif, edem, dan pernah mengalami ulkus degobridis sebelumnya. Untuk intervensi dari penilaian ini menggunakan kuasi eksperimen juga, pretest dan post-test, uji kelompok terkontrol yang tidak setara. Kelompok intervensi adalah diberi minyak kelapa murni dan kelompok kontrol reguler reposisi dengan reposisi 2 jam harus diberikan secara teratur dalam waktu 24 jam. VCO diberikan pada area punggung, tumit, dan area tubuh yang tertekan terhadap permukaan. Dilakukan setiap hari sekali selama 14 hari atau sampai anak itu bisa pulang. Untuk komparasinya, kelompok intervensi adalah yang diberikan minyak kelapa murni dan kelompok kontrol reguler reposisi dengan reposisi 2 jam harus diberikan secara teratur dalam waktu 24 jam. Untuk outcome, sebuah implementasi penting dalam mencegah luka tekan adalah minyak kelapa murni atau VCO dan 2 jam reposisi secara efektif, dan keduanya dapat dilakukan untuk mencegah anak-anak yang dirawat di rumah sakit mengalami luka tekan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada kelompok intervensi dengan pemberian virgin coconut oil terdapat perbedaan yang signifikan sebelum diberikan virgin coconut oil, yaitu sebesar 10,09, dan setelah diberikan virgin coconut oil sebesar 8,44. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan reposisi 2 jam juga terdapat perbedaan skor QD-nya. Jadi perbedaan yang signifikan sebelumnya yaitu 10,02 dan setelah diperlakuan 8,07 atau P kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian virgin coconut oil dan reposisi setiap 2 jam efektif menurunkan kejadian luka degobridis pada anak. Next. Untuk implikasinya, dari hasil penelitian ini teridentifikasi antara lain penggunaan virgin coconut oil dalam mencegah luka degobridis, bahwa VCO efektif dalam pencegahan luka degobridis pada pasien anak. Penggunaan VCO ini sebagai terapi mencegah luka degobridis mempunyai banyak manfaat. Zat yang terkandung dalam virgin coconut oil ini dapat memberikan manfaat atau nutrisi untuk menjaga kelembapan kulit. Selain itu, reposisi setiap 2 jam juga merupakan langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya luka tekan. Dengan memposisikan klien secara teratur pada posisi yang berbeda-beda dapat memodifikasi area titik tekan. Jika tubuh direposisi secara teratur, kekurangan oksigen pada jaringan tidak akan berlangsung lama, sehingga risiko terjadinya luka baring atau luka tekan pun bisa berkurang. Next.
Jadi kesimpulan dari kedua jurnal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada efektivitas pada virgin coconut oil sebagai pengobatan topikal pada integumen. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 4. Waktu dan tempat kami persilakan. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, di sini kami dari kelompok 4 dengan analisis jurnal metode PICO penelitian pelaksanaan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Untuk kelompok 4 terdiri dari Mbak Christine Natalia, Mbak Tanti Anggi Wulandari, saya sendiri, Bella, Mbak Irmawati, dan Pak Ardiansyah. Analisa jurnal nasional dengan metode PICO dengan stroke. Yang pertama, judul penelitian. Efektivitas aktif assistive range of motion terhadap kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke non-hemorrhagic. Yang kedua, peneliti yaitu ada Muhammad Arman Azizi, Magdalena Kristi Yolanda Mani, Natalia Filiska Hulu, Okvianti Telaumbanua Sunarti. Ringkasan jurnal, sistem saraf merupakan suatu sistem dalam tubuh yang vital. Sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu susunan saraf pusat, susunan saraf tepi, dan susunan saraf otonom. Susunan saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Susunan saraf tepi terdiri atas urat saraf yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang. Susunan saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aktif assistive range of motion terhadap kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke non-hemorrhagic. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Andi. Baik, terima kasih Mbak Bella. Pembahasan analisa jurnal dengan metode population atau problem. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien penderita stroke non-hemorrhagic yang berjumlah 23 pasien. Peneliti melihat penerapan intervensi latihan ROM aktif di Rumah Sakit Royal Prima Medan masih belum terprogram. Tidak ada waktu yang terencana secara lanjut bagi sang perawat buat melakukan latihan ROM aktif. Perawat yang menganjurkan pasien miring kiri serta kanan secara bergantian setiap 2 jam agar mencegah bahaya imobilisasi yang ditimbulkan oleh kelemahan atau tira baring yang lama. Next. Intervention. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan bentuk desain penelitian pre-eksperimental dan menggunakan one group prioritas post-test pada desain yang di mana kelompok subjek atau responden diobservasi terlebih dahulu sebelum dilakukan intervensi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung maupun dari instansi setempat, sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu lembaran observasi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi. Data yang disajikan selanjutnya dianalisis secara analisis univariat, di mana yang dimaksud dengan analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai karakteristik responden, meliputi usia, jenis kelamin, serta distribusi akibat pengukuran derajat kekuatan otot sebelum dan setelah dilakukannya latihan ROM di kelompok eksperimen. Sedangkan analisis bivariat digunakan untuk melihat perbedaan perubahan derajat kekuatan otot responden
pada kelompok eksperimen serta melihat efektivitas EROM terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke non-hemorragik. Hasil penelitian dikatakan efektif apabila value-nya di bawah 0,05. Penelitian ini menggunakan analisis bivariat dengan uji statistik Wilcoxon. C. Comparison. Pasien dengan stroke non-hemorragik sebelum dilakukan intervensi. Outcome, hasil yang didapat peneliti berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang efektivitas Active Assisted Range of Motion atau ARM terhadap kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke non-hemorragik di RSU Royal Prima Medan dapat diperoleh kesimpulan pada saat pretest atau sebelum dilakukannya latihan ARM, mayoritas responden memiliki kekuatan otot skala 3 berjumlah 15 atau 65,2%. Pada saat pretest atau sesudah dilakukannya latihan ARM, mayoritas responden memiliki kekuatan skala 3 dan skala 4 berjumlah 39,1% responden. Pengaruh efektivitas latihan ARM dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon yang dimana diperoleh nilai value sama dengan 0,002 kecil dari 0,05 yang dimana berarti HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas ARM terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke non-hemorragik di RSU Royal Prima Medan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Christine Natalia. Saya lanjutkan analisa jurnal internasional metode PICO pada gangguan sistem persepsi sensori dan persarapan, yaitu pasien dengan stroke. Adapun judul penelitiannya yaitu pengaruh latihan gerak pasif dini terhadap fungsi motorik penderita stroke. Uji coba terkontrol secara acak. Penelitinya adalah Zahra Sadat Hosseini, Hamid Peyrofi, dan Mahmud Reza Gohari. Lanjut. Ringkasan jurnal. Penggunaan latihan pasif tidak hanya mencegah komplikasi lokal, tetapi juga meningkatkan fungsi motorik setelah stroke. Dalam penelitian ini, kedua kelompok mengalami peningkatan kekuatan otot atas dan bawah selama beberapa bulan pertama. Sekilas terlihat bahwa intervensi pada kelompok eksperimen pada fase akut pasca stroke tidak efektif dalam meningkatkan fungsi motorik kelompok ini, dan kedua kelompok memiliki perubahan skor yang tinggi. Perubahan skor fungsi motorik mengkonfirmasi efektivitas intervensi ekstremitas atas dan bawah. Dan dari bulan pertama hingga bulan ketiga meningkat pada kedua kelompok. Perubahan fungsi motorik lebih memiliki keterbatasan. Sedangkan dipulangkan, pasien mungkin mengikuti sesi fisioterapi yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Para peneliti mencatat peristiwa ini pada keduanya kelompok dan tidak ada perbedaan signifikan secara statistik yang ditemukan antara kelompok dalam hal partisipasi dalam sesi fisioterapi setelah keluar dari rumah sakit. Lanjut, Mbak Mel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan rentang gerak pasif dini terhadap fungsi motorik pasien penderita stroke. Untuk pembahasan analisa jurnal dengan metode PICO, untuk P, problem masalah. Populasi penelitian adalah pasien berusia di atas 18 tahun dengan diagnosis stroke iskemik yang dirujuk ke Rumah Sakit Pendidikan Porsina di kota Ras, Iran
dalam waktu 6 jam setelah timbulnya gejala. Lanjut. Intervention. Sebelum intervensi dan 1 bulan dan 3 bulan setelah intervensi fungsi motorik, pasien pada kedua kelompok dinilai dan dicatat menggunakan skala penilaian kekuatan otot. Untuk melakukannya, peneliti menggerakkan sendi secara pasif dan memeriksa spastisitas dan tonus otot. Pada kelompok eksperimen, latihan gerak pasif dan ekstremitas yang terlibat dilakukan dalam 48 jam pertama setelah stroke sesuai dengan protokol latihan rentang gerak pasif untuk pasca stroke 4 kali sehari oleh peneliti yang merupakan seorang MSc mahasiswa keperawatan dengan setiap sesi berlangsung 15-40 menit. Dalam kasus intoleransi aktivitas dan ketidakstabilan tanda-tanda vital, intervensi dihentikan dan ditunda di lain waktu. Dilanjutkan Pak Ardi. Baik, suara saya kedengaran? Suara saya terdengar? Dengar Pak. Oke. Dalam hal giliran praktek, pasien tidak dihilangkan dan hanya ditunda hingga kondisi pasien kembali stabil. Oleh karena itu, intervensi latihan pada beberapa pasien diubah. Maksimal 8 dan minimal 6 direncanakan dan dilaksanakan untuk semua pasien. Alasan tidak dilakukan olahraga pada malam hari adalah untuk mencegah gangguan dan menghindari terjadinya gangguan tidur pada pasien. Intensitas latihan, atau jumlah pengulangan setiap gerakan pasif dan durasi setiap sesi latihan dimulai dari rata-rata dan dilanjutkan dengan intensitas rendah dan ditingkatkan secara bertahap tergantung toleransi pasien. Next. Latihan disesuaikan dengan status kesehatan setiap orang dan dalam beberapa kasus setiap giliran berbeda. Pada kelompok kontrol, hanya program terapi rutin yang dilaksanakan dan penilaian fungsi motorik dicapai dalam interval waktu yang sama dengan kelompok eksperimen. Fungsi motorik pasien dalam kelompok eksperimen dan kontrol diukur pada akhir bulan pertama setelah latihan, dan kemudian 3 bulan kemudian oleh peneliti yang sama. 3. Comparison alasan rencana atau C. Pasien dengan stroke non-hemorrhagic dan hemorrhagic sebelum dilakukan intervensi. 4. Outcome. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan waktu terhadap rentang gerak aktif ekstremitas atas pada bulan pertama dan ketiga. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Valenta, efek terapi bantuan robot pada pasien stroke antara TO atau segera sebelum pengobatan, T0 ya, segera sebelum pengobatan, dan T1 setelah pengobatan meningkatkan fungsi ekstremitas atas selama bulan pertama setelah stroke. Peningkatan tertinggi terjadi pada fungsi motorik dan setelahnya melalui pengurangan rangsangan secara bertahap. Peningkatan fungsi motorik pasien yang berkelanjutan mungkin disebabkan oleh mekanisme pemulihan spontan seiring berjalannya waktu. Pada penelitian ini, setelah melewati fase akut, pasien mendapat program rehabilitasi yang kurang atau tidak teratur. Program rehabilitasi rutin disertai mekanisme pemulihan spontan selama 3 bulan pertama setelah stroke sangat efektif dalam meningkatkan fungsi motorik pasien. Oke, terima kasih. Pak Yanuar, untuk kelompok 4 sudah selesai. Mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 5. Langsung lanjut aja, Pak. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sudi. Baik, kami dari kelompok 5
Analisis jurnal dengan PICO, penelitian pelaksanaan gangguan sistem persarapan atau stroke terdiri dari Pak Ahmad Soleh, Pak Kristomi, Ibu Erwina Tanjung, Ibu Napila Julpa, dan saya sendiri. Jurnal dalam negeri, judul artikelnya, Penerapan Terapi ROM, Latihan Bola Karet pada Pasien Gangguan Mobilitas Fisik Akibat Stroke, Literatur Review, The Application of ROM Exercise, Rubber Ball Therapy of Physical Mobility, Disorder in Stroke, Patient Literature Review. Untuk nama jurnalnya, Nursing Science Journal. Untuk link artikelnya bisa kita lihat di sini. Lanjut. Untuk resumnya, artikel berjudul Penerapan Terapi ROM Latihan Bola Karet pada Pasien Gangguan Mobilitas Fisik Akibat Stroke. Tinjauan literaturnya yang diterbitkan dalam Nursing Science Journal oleh Rismawati membahas penggunaan terapi ROM latihan bola karet untuk meningkatkan mobilitas fisik pada pasien stroke. Melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa terapi ini efektif dalam meningkatkan kekuatan otot tangan dan mobilitas fisik pada pasien stroke. Hasil pencarian mengidentifikasikan 2 jurnal penelitian yang mendukung efektivitas terapi ini. Terapi dilakukan selama 5 detik dengan 7 kali pengulangan 2 kali sehari. Fokus pada gerakan fungsional tangan dengan menggunakan bola karet. Latihan ROM pada jari-jari tangan penting untuk aktivitas sehari-hari dan diberikan 2 kali sehari selama 8 hari. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang penggunaan terapi ROM latihan bola karet dalam rehabilitasi pasien stroke untuk meningkatkan mobilitas fisik dan kekuatan otot tangan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa terapi ROM latihan bola karet dapat menjadi pilihan yang efektif dalam meningkatkan mobilitas fisik dan kekuatan otot tangan pada pasien stroke. Dengan mengetahui waktu yang optimal untuk memberikan terapi ini, 5 detik 7 kali pengulangan, 2 kali sehari, para praktisi kesehatan dapat merancang program rehabilitasi yang lebih terarah dan efektif untuk pasien stroke. Selain itu, penggunaan bola karet sebagai alat bantu dalam terapi ini juga terbukti mudah dilakukan oleh pasien dan tidak memberikan dampak negatif. Implikasi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien stroke melalui pemulihan mobilitas fisik yang lebih efektif. Untuk analisis PICO-nya, untuk problem atau populasinya, jawabannya ya, sedangkan untuk pembenaran dan critical thinking-nya, populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang mengalami gangguan mobilitas fisik akibat stroke yang memerlukan rehabilitasi untuk meningkatkan kekuatan otot tangan dan mobilitas fisik. Sedangkan untuk intervensinya, intervensi yang digunakan dalam terapi ROM latihan bola karet yang melibatkan latihan gerakan fungsional tangan dengan menggunakan bola karet selama 5 detik, 7 kali pengulangan dilakukan 2 kali sehari. Kemudian untuk compression-nya, dalam konteks ini tidak ada kelompok perbandingan yang disebutkan dalam artikel, namun penelitian mungkin dapat dibandingkan dengan metode rehabilitasi lainnya atau kelompok kontrol untuk mengevaluasi keefektifan terapi ROM latihan bola karet. Sedangkan untuk intervensinya, hasil yang diharapkan dari intervensi ini adalah peningkatan kekuatan otot tangan dan mobilitas fisik pada pasien stroke. Implikasi positif dari terapi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempercepat proses pemulihan mereka. Kesimpulan, penerapan terapi ROM latihan bola karet pada pasien gangguan mobilitas fisik akibat stroke, tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa terapi ROM latihan bola karet merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan kekuatan otot tangan dan mobilitas fisik pada pasien stroke. Meskipun tidak ada kelompok perbandingan yang disebutkan dalam artikel, intervensi ini memberikan hasil positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien
dan mempercepat proses pemulihan mereka. Dengan demikian, terapi ROM latihan bola karet dapat menjadi pilihan yang baik dalam rehabilitasi pasien stroke yang mengalami gangguan mobilitas fisik. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk jurnal dari luar negeri, di mana kami di sini judul artikelnya adalah Augmented Reality Game Based Multi-Use Rehabilitation Therapies for Stroke Patient, atau terapi rehabilitasi multiguna berbasis game, realitas ditambah untuk pasien stroke. Autornya Eni De Leon, Skabat, Ade Al Jumaili. Nama jurnalnya yaitu International Journal on Smart Sensing and Intelligent System. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk link artikelnya kami cari kemarin tidak ketemu, sempat dicari cuman error, tidak bisa dibuka. Untuk indeks jurnalnya kami dapat di Skimago I3, International Journal on Smart Sensing and System tadi. Untuk resumnya, artikel tersebut membahas pengembangan dua permainan berbasis realitas ditambah yang dimodifikasi khusus untuk fokus pada gerakan anggota atas tertentu untuk tujuan rehabilitasi stroke. Permainan-permainan ini dikembangkan menggunakan perpustakaan dari kerangka kerja Palm Manager dan dapat diakses dengan mudah menggunakan PC dengan flash terinstall dan webcam sederhana. Penggunaan opsional perangkat portable memungkinkan setiap permainan berfokus pada gerakan dan otot yang berbeda, sehingga meningkatkan efektivitas permainan. Permainan-permainan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengguna dengan menyajikan cara interaktif dalam rehabilitasi. Meskipun sederhana dalam desainnya, permainan-permainan ini menangkap gagasan bahwa rehabilitasi stroke dapat ditingkatkan menggunakan permainan realitas ditambah. Permainan-permainan ini dimodifikasi untuk memaksa pengguna melakukan gerakan spesifik yang sangat terkait dengan teknik terapi fisik saat ini. Untuk implikasinya, pengembangan permainan berbasis realitas ditambah untuk rehabilitasi stroke memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Yang pertama, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada terapi yang diwasi secara langsung, memungkinkan pasien untuk melanjutkan rehabilitasi secara mandiri di rumah mereka. Hal ini dapat mengurangi biaya kunjungan terapis dan meningkatkan motivasi pasien untuk melanjutkan rehabilitasi karena lingkungan permainan dapat mengurangi kebosanan dalam pemulihan stroke. Selain itu, permainan ini dirancang untuk meniru kegiatan sehari-hari, sehingga memberikan elemen praktis dalam pengobatan yang dapat bermanfaat bagi pasien karena mereka tidak hanya belajar gerakan latihan, tetapi juga belajar untuk melakukan gerakan dengan tujuan mirip dengan aktivitas harian. Selain itu, penggunaan permainan berbasis realitas ditambah dalam rehabilitasi stroke juga dapat memberikan solusi rehabilitasi yang lebih terjangkau secara finansial. Dengan mengurangi kebutuhan akan terapi yang diawasi, biaya rehabilitasi dapat dikurangi sehingga membantu pasien dan keluarga mereka menghadapi beban finansial yang terkait dengan rehabilitasi pasca stroke. Kemudian untuk analisis PICO-nya, problem atau populasi, pasien stroke yang terkena dampak fisik dan mental, terutama yang mengalami gangguan pada aktivitas mereka. Intervention, yaitu penggunaan permainan berbasis realitas ditambah sebagai alat rehabilitasi untuk fokus pada gerakan dan otot spesifik yang terkait dengan rehabilitasi stroke. Kemudian comparison, tidak ada kelompok perbandingan yang disebutkan dalam namun dapat diasumsikan bahwa perbandingan dilakukan secara antara penggunaan permainan berbasis realitas ditambah dengan metode rehabilitasi kompensial atau tanpa penggunaan permainan tersebut. Intervention. Hasil yang diharapkan dari intervensi ini adalah peningkatan kekuatan otot tangan dan mobilitas fisik
pada pasien stroke, implikasi penyembuhan yang lebih cepat, peningkatan motivasi pasien, pengurangan biaya rehabilitasi, dan peningkatan kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL). Positif dari terapi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempercepat proses pemulihan mereka. Kesimpulannya, terapi latihan yang melibatkan berbagai jenis latihan seperti latihan rentang gerak, latihan penguatan, latihan menopang berat badan, tugas fungsional, dan keterampilan motorik halus terbukti efektif. Program ini didesain agar pasien dapat mengikuti prosedur di rumah, sehingga mereka dapat berlatih sebanyak yang mereka inginkan, meningkatkan peluang hasil yang lebih baik, dan memberikan solusi yang hemat biaya tanpa kerugian rumah sakit mahal. Tindakan terapi di rumah diyakini memberikan manfaat sangat signifikan, terutama dengan peningkatan 20 jam tambahan terapi. Namun, hasil terapi tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia dan lokasi, serta ukuran stroke di otak. Mungkin itu dari kami kelompok 5. Terima kasih kami dan moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Kita lanjutkan langsung ke kelompok 6. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang tugas analisis jurnal PICO gangguan muskuloskeletal untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah perawatan dewasa ini. Yang pertama, kami terdiri dari Mbak Desma, Mbak Ika, Pak Hadi Pratama, Mbak Musliah, saya Yunis Deminte. Latar belakang, fraktur merupakan ancaman potensial maupun aktual terhadap integritas seseorang, sehingga akan mengalami gangguan fisiologis maupun psikologis yang dapat menimbulkan respon berupa nyeri. Nyeri tersebut adalah keadaan subjektif di mana seseorang memperlihatkan ketidaknyamanan secara verbal maupun nonverbal. Padahal rasa nyaman merupakan salah satu kebutuhan dasar individu dan merupakan tujuan diberikannya asuhan keperawatan pada seseorang di rumah sakit. Fraktur lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan dengan umur di bawah 45 tahun, biasanya berhubungan dengan olahraga, pekerjaan, atau luka yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor. Pada orang tua, wanita lebih sering mengalami fraktur daripada laki-laki berkaitan dengan perubahan hormon pada saat menopause, sehingga meningkatkan insiden osteoporosis. Judul penelitiannya, pengaruh pemberian kompres dingin terhadap nyeri pada pasien fraktur ekstremitas tertutup di IGD RSMH Palembang tahun 2012. Peneliti Devi Mediarti, Rosnani, Sosya, Mona Seprianti. Ringkasan jurnalnya, secara garis besar ada dua manajemen untuk mengatasi nyeri, yaitu manajemen farmakologi dan manajemen non-farmakologi. Manajemen farmakologi merupakan manajemen kolaborasi antara dokter dengan perawat yang menekankan pada pemberian obat yang mampu menghilangkan sensasi nyeri, sedangkan manajemen non-farmakologi merupakan manajemen untuk menghilangkan nyeri dengan menggunakan teknik manajemen nyeri meliputi stimulus dan massage kutaneus, terapi es dan panas, pemberian kompres dingin atau panas, kemudian stimulus saraf elektris transkutan, distraksi, imajinasi terbimbing, hipnotis, dan teknik relaksasi. Menurut Kozier, tahun 2010, kompres dingin dapat dilakukan di dekat lokasi nyeri atau di sisi tubuh yang berlawanan, tapi berhubungan dengan lokasi nyeri. Hal ini memakan waktu 5-10 menit selama 24-48 jam pertama setelah cedera. Pengompresan di dekat lokasi aktual nyeri cenderung memberi hasil yang terbaik. Sedangkan Smeltzer dan Baer tahun 2002 mengatakan untuk menghilangkan nyeri pada cedera dapat dilakukan dengan pemberian kompres dingin, basah atau kering di tempat yang cedera secara intermiten 20-30 menit selama 24-48 jam pertama setelah cedera. Dengan pemberian kompres dingin dapat menyebabkan vasokonstriksi yang dapat mengurangi perdarahan, edema, dan ketidaknyamanan. Next.
Mbak Ika. Oh ya, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompres dingin terhadap nyeri yang dialami oleh sebagian pasien fraktur ekstremitas tertutup yang dirawat di IGD RSUP Dr. Muhammad Hussein sebanyak 15 orang pasien. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, teknik ini mudah dilakukan dan membutuhkan alat yang tidak terlalu banyak. Teknik ini dapat dilakukan pasien secara mandiri setelah diajarkan oleh perawat. Ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sehingga terlihat perbedaannya. Sudah dijelaskan secara bagaimana melakukan teknik kompres dingin lengkap dengan waktunya juga. Untuk kekurangannya, pada jurnal ini tidak dijelaskan secara rinci berapa orang pasien yang masuk di kelompok eksperimen dan berapa orang yang masuk dalam kelompok kontrol saat melakukan terapi kompres dingin ini. Jadi, pembaca perlu mencari dan membaca referensi lain untuk mengetahuinya. Next. Hasil telaah dengan metode PICO. P adalah problem. Pasien. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pasien fraktur ekstremitas tertutup yang dirawat di IGD RSUP Dr. Muhammad Hussein, sebanyak 15 orang pasien. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan non-random sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria inklusi sampel dalam penelitian. Yang pertama, semua pasien fraktur ekstremitas tertutup yang mengeluh nyeri. Kedua, laki-laki yang berusia lebih dari 14 tahun. Pasien yang dirawat dalam 12-24 jam pasca trauma. Terus yang keempat, pasien tidak dalam pengaruh obat analgetik seperti kompres dingin dilakukan 4 jam setelah pemberian analgetik. Yang kelima, bersedia menjadi responden dengan menandatangani lembar persetujuan sebagai responden. Yang keenam, jika terjadi diskolorasi, tindakan kompres dingin dihentikan dan tidak diikutsertakan kembali menjadi responden penelitian. Yang ketujuh, bisa berkomunikasi dengan baik dan mengikuti prosedur penelitiannya sampai tahap akhir. Next. Untuk yang kedua, population. Untuk populasi pada penelitian yaitu semua pasien fraktur ekstremitas tertutup yang dirawat di instalasi gawat darurat RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang tahun 2012. Untuk problemnya, peneliti ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan desain one group pre-test, post-test, pra-post-test dalam satu kelompok secara kuantitatif, di mana suatu kelompok diberikan perlakuan untuk menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah eksperimen. Tetapi sebelumnya dilakukan observasi pertama, yaitu pre-test. Setelah itu dilakukan post-test. Dilanjutkan, Mbak Musriah. Nah, kemudian yang I atau intervention, penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan desain one group pre-test, post-test, atau pra-post-test dalam satu kelompok secara kuantitatif, di mana suatu kelompok diberikan perlakuan untuk menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah eksperimen, tetapi sebelumnya dilakukan observasi pertama atau pre-test, setelah itu dilakukan post-test. Teknik analisa data yang pertama, analisa univariat untuk melihat karakteristik dan kualitas tiap variabel. Kemudian yang kedua, analisa bivariat untuk melihat pengaruh pemberian kompres dingin terhadap nyeri pada pasien fraktur ekstremitas tertutup antara pre-test dan post-test. Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas terlebih dahulu menggunakan Shapiro wheel untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Tetapi varian data tidak perlu diuji karena kelompok data berpasangan. Dari hasil uji normalitas data didapatkan nilai p-value lebih besar dari alfa, yaitu 0,082 dan 0,107.
lebih besar dari 0,05. Berarti datanya berdistribusi normal sehingga uji yang digunakan adalah uji T berpasangan atau paired t-test. Yang kemudian yang C, comparison, jurnal 2, pengaruh pemberian kompres dingin terhadap nyeri pada pasien fraktur ekstremitas tertutup di IGD RSMH Palembang tahun 2012. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti didukung hasil penelitian Siti Hodijah 2011 tentang efektivitas kompres dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pasien fraktur di Rindu B RSUP H Adam Malik Medan. Hasil penelitian didapatkan untuk kelompok intervensi yang diberi kompres dingin selama 10 menit. Rata-rata nyeri setelah dilakukan intervensi, rata-rata nyeri menjadi 2,13. Sedangkan untuk kelompok kontrol yang diberi kompres air biasa, rata-rata nyeri dan setelah diberi kompres air biasa 4,38 berdasarkan hasil analisa data. Diketahui bahwa intensitas nyeri pasien fraktur di Rindu B RSUP H Adam Malik Medan yang diberikan kompres dingin mengalami penurunan nyeri yang signifikan. Nilai P 0,000 atau P lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada kelompok kontrol yang diberi kompres air biasa tidak mengalami penurunan yang signifikan. P-value 0,080 dan hasil analisa data menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah diberi kompres dingin dengan nilai P-value 0,000. Silakan Mbak Desma. Baik, selanjutnya jurnal yang kedua yaitu efektivitas kompres dingin terhadap intensitas nyeri pada pasien fraktur tertutup di ruang dahlia RSUD Arifin Ahmad. Hasilnya, hasil penelitian terhadap 15 responden eksperimen dan 15 responden kontrol didapatkan bahwa nilai rata-rata intensitas nyeri sebelum diberikan kompres dingin pada kelompok eksperimen adalah 7 dan setelah diberikan kompres dingin mengalami penurunan menjadi 5,47. Rata-rata intensitas nyeri sebelum pada kelompok kontrol adalah 7,27 dan setelah tetap sebesar 7,27. Menurut Smeltzer and Peer tahun 2004 menyatakan bahwa nyeri dipengaruhi oleh kadar endorfin seseorang. Semakin tinggi kadar endorfin, maka semakin ringan rasa nyeri yang dirasakan. Produksi endorfin dapat ditingkatkan melalui stimulasi kulit. Stimulasi kulit salah satunya yaitu dengan tindakan kompres dingin. Lanjut, Mbak. Iya. Kemudian comparison secara garis besar ada dua manajemen untuk mengatasi nyeri yaitu manajemen farmakologi dan manajemen non-farmakologi. Manajemen farmakologi merupakan manajemen kolaborasi antara dokter dengan perawat yang menekankan pada pemberian obat yang mampu menghilangkan sensasi nyeri. Sedangkan manajemen non-farmakologi merupakan manajemen untuk menghilangkan nyeri dengan menggunakan teknik manajemen nyeri meliputi stimulus dan masaj kutaneus, terapi es dan panas, atau pemberian kompres dingin atau panas, stimulasi saraf elektris transkutan, distraksi, imajinasi terbimbing, hipnotis, dan teknik relaksasi. Menurut Kozier, kompres dingin dapat dilakukan di dekat lokasi nyeri atau di sisi tubuh yang berlawanan, tetapi berhubungan dengan lokasi nyeri. Hal ini memakan waktu 5-10 menit selama 24-48 jam pertama setelah cedera. Penurunan nyeri lebih banyak pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok terkontrol. Sesuai dengan teori menurut Kozier tahun 2010, kompres dingin dapat dilakukan di dekat lokasi nyeri atau di sisi tubuh yang berlawanan. Pengompresan di dekat lokasi aktual nyeri cenderung memberi hasil yang terbaik, sedangkan Smeltzer and Peer tahun 2002 mengatakan untuk menghilangkan nyeri pada cedera dapat dilakukan dengan pemberian kompres dingin basah atau kering di tempat yang cedera sehingga intermiten 20-30 menit selama 24-48 jam pertama setelah cedera.
Dengan pemberian kompres dingin dapat menyebabkan vasokonstriksi yang dapat mengurangi perdarahan, edema, dan ketidaknyamanan. Hasil penelitian didapatkan untuk kelompok intervensi yang diberi kompres dingin selama 10 menit, rata-rata nyeri setelah dilakukan intervensi menjadi 2,13. Sedangkan untuk kelompok kontrol yang diberi kompres air biasa, rata-rata nyeri dan setelah diberi kompres air biasa 4,38. Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa intensitas nyeri pasien fraktur di Rindu B RSUP Haji Adam Malik Medan yang diberikan kompres dingin mengalami penurunan nyeri yang signifikan. Nilai P sama dengan 0 atau kurang dari 0,05, sedangkan pada kelompok kontrol yang diberi kompres air biasa tidak mengalami penurunan yang signifikan, yaitu P-value-nya 0,08. Dan hasil analisa data menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah diberi kompres dingin dengan nilai P-value sama dengan 0,00. Lanjut Pak Hadi Pratama. Untuk outcome, hasil penelitian didapat untuk kelompok intervensi yang diberikan kompres dingin selama 10 menit. Rata-rata nyeri setelah dilakukan intervensi rata-rata nyeri menjadi 2,13. Sedangkan untuk kelompok kontrol yang diberi kompres air biasa, rata-rata nyeri dan setelah diberi kompres air biasa 4,38. Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa intensitas nyeri pasien fraktur di Rindu B RSUP Adam Malik Medan yang diberikan kompres dingin mengalami penurunan nyeri yang signifikan. Nilai P sama dengan 0,000, P kurang dari 0,05. Sedangkan pada kelompok kontrol yang diberi kompres air biasa tidak mengalami penurunan yang signifikan. P-value sama dengan 0,080. Dan hasil analisa data menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah diberi kompres dingin dengan nilai P-value sama dengan 0,000. Untuk kesimpulan dari penerapan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak untuk teknik untuk menghilangkan nyeri pada cedera dapat dilakukan dengan pemberian kompres dingin. Pendarahan, edema, dan ketidaknyamanan. Saran dari tempat pelayanan kesehatan, alat, dan klien juga mandiri ketika sudah diajarkan oleh perawat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Baik, sekarang masuk ke sesi diskusi, tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan untuk kelompok, silakan disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Pertanyaan bisa langsung, Mas? Karena udah selesai tak presentasinya. Ya, Ibu, silakan disampaikan. Oke, bagus.
Izin bertanya untuk kelompok 2 yang tentang penggunaan terapi aloe vera tadi, apakah mungkin ada reaksi alergi atau efek samping pada saat menggunakan aloe vera untuk kulit? Terus apakah aloe vera itu juga bisa digunakan untuk gejala seperti psoriasis atau dermatitis? Itu saja dari saya. Izin untuk menjawab beberapa pertanyaan. Saya dari kelompok 2. Apakah aloe vera bisa menyebabkan alergi gitu nggih, Pak? Iya, Bu, betul. Aloe vera tuh memang dikenal banyak memiliki manfaat untuk penyembuhan luka bakar karena sifat anti-inflamasi dan melembabkan. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa orang juga mempunyai alergi terhadap aloe vera tersebut, seperti kemerahan, gatal, bahkan ruam. Jadi untuk memastikan bahwa aloe vera itu aman digunakan, disarankan untuk melakukan uji tempel dulu di kulit, jadi dioleskan sedikit di kulit. Ditunggu apakah ada reaksi alergi atau tidak. Oke, Bu. Siap, makasih Ibu jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk yang lainnya, untuk kelompok? Izin bertanya Pak Yanur. Untuk kelompok 2. Silakan Mbak Wit. Izin bertanya untuk kelompok 2. Tadi di jurnal tersebut itu membahas tentang masalah untuk mengidentifikasi efektivitas pemberian lidah buaya pada pasien luka bakar. Sedangkan di hasil outcome tersebut yang dibahas yaitu respon nyeri yang dialami oleh luka bakar. Apakah dari pemberian luka bakar ini tidak masuk, hasilnya itu tidak ke penurunan terhadap grade luka bakar tersebut?
Apakah ada kaitannya dengan penurunan respon nyeri yang dibahas oleh kelompok? Terima kasih. Izin untuk menjawab lagi untuk hubungan antara penurunan tingkat ambang nyeri dengan penurunan grade luka bakar dengan aloe vera. Karena di sini aloe vera kan ada efek antiinflamasi dan pelembab. Jadi aloe vera itu dapat mengurangi rasa sakit dan bisa mempercepat penyembuhan dibanding keperawatan konvensional yang lain. Dan untuk penurunan tingkat ambang nyeri, aloe vera juga dapat membantu karena rasa sakit yang dialami pasien akan berkurang seiring dengan penggunaan aloe vera. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Gimana, Mbak Widya? Itu jawaban dari kelompok 2. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok? Baik, dari tidak ada lagi, kita kembalikan ke Bu Farida untuk masukan dan kritikannya. Bu Farida, untuk tempat waktu, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas Januar dan kelompok yang sudah mempresentasikan untuk tugas analisis jurnal ini ya, sekarang sudah jauh berbeda dari EPI dulu gitu ya. Sudah betul memilihnya adalah intervensi keperawatan semua tadi, kemudian jurnalnya juga ada jurnal nasional dan internasional. Oke. Untuk apa tadi pertanyaannya? Kalau di analisis jurnal memang kita bertanyanya berkaitan dengan jurnal yang diteliti, karena kita akan menyajikan tentang apa saja yang sudah dilakukan penelitian orang tersebut, diimplementasikannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Oke. Untuk misalnya tadi apakah lidah buaya itu bisa dilakukan pada pasien psoriasis gitu ya. Nah, itu pertanyaannya bagus ya. Nanti berarti kan kita bisa dicari lagi untuk apa jurnal-jurnal yang terkait dengan hal tersebut gitu ya. Kalau sudah ditemukan ya berarti memang sudah diteliti dan bisa dilakukan. Kalau belum ditemukan berarti itu peluang untuk kita bisa melakukan penelitian baru ya, bahwa aloe vera ini bisa nggak atau efektif juga nggak untuk diterapkan pada luka yang lain gitu ya. Kalau berdasarkan dari konsepnya bahwa di dalam aloe vera itu ada antiinflamasi dan juga antibakterial gitu ya.
Itu ya harusnya bisa. Cuma di dalam penerapannya itu kan kita tetap harus mempertahankan bagaimana aloe vera itu tetap steril ya diberikan apalagi pada pasien-pasien dengan luka akut ya. Kalau pada pasien-pasien luka kronik walaupun prinsipnya bukan di dalam merawat luka itu luka kronik itu tidak steril, tapi topikal terapi yang akan diterapkan juga harus tetap kita perhatikan. Yang nggak steril prinsipnya itu misalnya kita nggak perlu menggunakan handscoon steril, kemudian tapi bukan berarti obat-obatan yang diberikan itu tidak steril gitu. Jadi tetap sama aja. Nah, kalau teorinya kan harusnya bisa, tapi apakah ini benar bisa? Sudah ada hasil-hasil penelitiannya, berarti kita lakukan studi literatur lagi. Kalau nggak ada studi literatur belum ditemukan, ya berarti bisa dilakukan. Terus tadi saya tertarik pada saat kelompok berapa ya? Kelompok Mas Januar kayaknya, yang pencegahan dikubitus dengan VCO dan alih baring gitu ya. Kan itu intervensinya VCO. Alih baring itu sebagai kelompok kontrol ya. Benar nggak ya Mas Januar? Iya, benar, Bu. Kalau dilihat hasilnya memang dua-duanya adalah efektif kan untuk mencegah dikubitus. Tapi kalau kita lihat dari nilai skor burden-nya itu lebih rendah pada alih baring ya daripada VCO gitu ya. Artinya kan intervensinya kurang ini intervensinya dengan kontrol kok tinggian kontrol gitu ya. Ya. Yang diintervensi itu dilakukan alih baring juga enggak, Bu? Atau Mbak Widya? Di jurnalnya tadi kan nggak ada ya keterangannya apakah yang di kelompok kontrol itu dia tetap mendapatkan asuhan keperawatan seperti biasa, kemudian ditambah dengan VCO, atau murni VCO aja, kemudian dibandingkan dengan yang dilakukan alih baring. Ada apa enggak, Mbak Widya? Nah, sambil mencari. Ya, kalau misalnya nggak dilakukan, kenapa kok ternyata alih baring itu dia justru lebih mencegah dikubitus lebih bagus dibandingkan dengan VCO? Ya memang kan pada saat area itu mengalami penekanan, ya sirkulasi darah di sekitar area yang penekanan itu kan menjadi melambat, ya sirkulasinya lambat, kemudian oksigenasi ke situ juga menjadi lebih lambat. Dampaknya apa? Hipoksia jaringannya. Hipoksia dibiarkan terus terjadi pergesekan sehingga akan terjadi perlukaan. Ya, terjadilah dikubitus gitu ya. Kalau dengan VCO saja tetapi tidak dialih baring, itu kan pada saat memberikan VCO itu dioles aja apa sambil dimasas gitu ya. Nah, kalau misalnya sambil dimasas, itu kan tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah gitu ya. Kemudian kandungan-kandungan VCO tadi yang seperti sudah dijelaskan. Nah, itu sebenarnya VCO itu akan efektif diterapkan pada pasien dengan tirah baring untuk mencegah terjadinya dikubitus. Itu kalau VCO itu ya tetap dilakukan alih baring. Ya, jadi tetap setiap 2 jam itu tetap dialih baring, tapi juga diberikan VCO sambil dilakukan masas. Nah, itu justru akan 2 kali lebih mencegah terjadinya dikubitus. Mungkin itu. Mungkin karena di jurnalnya tadi kan infonya tidak lengkap, ya nanti coba dilihat lagi. Tapi kalau berdasarkan analisis saya, itu seperti itu. Kenapa kok justru kelompok kontrolnya itu dia lebih bagus, walaupun sama-sama efektif gitu ya. Kalau seperti itu kan jadi ini,
ya udahlah saya memberikan alih baring aja, nggak usah susah-susah kasih VCO ya karena sama-sama efektif dan ternyata lebih tinggi alih baring. Nah, tapi akan berbeda lagi kalau VCO itu diterapkan bersamaan dengan alih baring. Itu akan memberikan efek lebih apa? Lebih tinggi untuk pencegahan dekubitusnya. Begitu nggih Bapak Ibu? Ada yang mau di apa bahas lagi? Oke. Ini sistem, oh ya ya. Saya bacanya kok sistem persepsi sensori saja kok ininya ROM gitu ya. Ini ternyata persepsi sensori dan persarafan. Oke. Oke. Ya. Sebenarnya kalau ROM itu kan sudah banyak ya, bukan sesuatu yang baru. Mungkin untuk ROM-nya, ROM yang seperti apa yang belum biasa dilakukan oleh perawat gitu, yang mungkin ada masukan baru, mungkin itu untuk ke berikutnya. Oke, kalau yang muskuloskeletal itu berkaitan dengan apa tuh judulnya ini mana? Kok nggak ada judulnya ya? Oh ini atas. Oh lidah buaya yang tadi ya sudah ya. Lidah buaya harus saya integumen ya. Balik-balik. Salah judulnya, Bu. Oh ya, oke. Kalau yang integumen ini VCO, yang tadi pencegahan dikubitus, oke. Kemudian untuk gangguan muskulo, judulnya ini apa Mbak? Yang muskulo ini? Pengaruh pemberian kompres dingin terhadap nyeri, pasien fraktur ekstremitas. Bisa. Mungkin untuk kelompok pengaruh kompres dingin ini, kenapa dengan kompres dingin itu kok bisa menurunkan nyeri? Biasanya kan dilakukannya kompres hangat ya. Nah, itu kenapa dengan kompres dingin itu bisa menurunkan nyeri. Terus lebih mungkin bisa ditelusuri lagi lebih efektif dengan kompres dingin apa kompres hangat gitu. Boleh nggak kalau di ini pada pasien atau fraktur itu kompres panas hangat kan gitu. Itu nanti bisa dimasukkan ke apa itu saran ya. Saran berikutnya. Oke. Oke, yang untuk stroke ini penerapan terapi ROM latihan bola karet pada pasien gangguan mobilitas. Ini bola karetnya itu bola karet yang bergerigi atau enggak? Ekstremitasnya atas saja atau semua ekstremitas, Mbak, yang ini? Untuk kelompok berapa tadi? Halo, kelompok? Kok kentraknya sampai sini ya, Pak? Apalagi gedongka ya? Rontok. Ini kan lagi dia jadi suaranya terganggu banget. Lagi musik, live musik. Mohon maaf ya. Nah, itu perlu dijelaskan ya di dalam intervensinya itu dilakukannya itu pada ekstremitas yang bagaimana gitu. Kedua, kan ini cuma intervensinya adalah
diharapkan itu di intervensi itu dijelaskan tentang bagaimana dilakukan intervensi ini. Selain namanya, tapi kegiatannya itu dilakukannya seperti apa. Kan ini intervensi yang digunakan terapi ROM bola karet yang melibatkan gerakan fungsional tangan dan menggunakan bola karet. Nah, ini bola karetnya itu seperti apa, gitu kan? Karena kan ada bola-bola karet untuk pasien stroke yang seperti durian itu berduri sehingga digenggam. Ini kan fungsinya ROM-nya itu digenggam atau di apa itu digiling-gilingkan di meja sehingga semua area pada tangan itu terkena tusukan duri-durinya itu sehingga merangsang sistem saraf motorik. Atau dia karet yang bola karet yang bulat saja. Ini hanya untuk melenturkan. Nah, itu nanti bisa ditambahkan seperti itu. Oke, sudah ya semua ya. Oke. Begitu teman-teman semua. Ini pertemuan terakhir. Mohon maaf apabila saya banyak salah, gitu ya. Kemudian baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian untuk tugas sebagai pengganti ujian praktik, itu teman-teman semua membuat video pemeriksaan fisik neurologi. Kalau pemeriksaan fisik neurologi kebanyakan, pemeriksaan 12 saraf kranial saja boleh. Ya, itu silahkan toolnya sudah saya kirimkan Mas Januar, materinya juga sudah beberapa minggu yang lalu. Nah, itu bisa mengacu ke sana. Oke. Untuk video-videonya itu banyak dicari di YouTube, itu bisa. Begitu nggih. Nanti dikumpulkannya adalah 2 minggu dari hari ini. Paling lambat. Seminggu besok sudah selesai, alhamdulillah lebih cepat lebih bagus. Gitu ya. Oke. Untuk Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita foto untuk kehadiran. Monggo silakan dibuka videonya nih, foto terakhir. Setahu ini, ya terakhir ya. Monggo semua. Oke. Oke, yuk yang lain silakan segera. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oke. Suara berisiknya kedengar sampai sana enggak? Enggak, Bu. Oke, sudah selesai. Saya akhiri untuk pertemuan semester ini ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima live. kasih, Bu. Izin live, Gih. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu.